Ketiga penggawa timnas Indonesia jadi sorotan media asing usai dinilai punya kualitas untuk abroad ke Eropa. Para pemain yang dimaksud adalah Doni Tri Pamungkas, Ramadan Sananta dan Muhammad Ferrari. Nama-nama tadi dinilai punya kualitas mumpuni untuk berkarir di luar negeri. Ketiganya bahkan diyakini bisa mengikuti jejak salah satu penggawa timnas Indonesia lain yakni Marcelino Ferdinand yang saat ini masih berkarir di Inggris. Marceng, sapaan akrabnya, saat ini bermain untuk tim Divisi 2 Liga Inggris, Oxford United. Inilah saatnya para pesepak bola muda tanah air berani dan serius mengikuti jejak Marcelino Ferdinand, Oxford United, Inggris, menuju jenjang profesional, tulis media Vietnam Soha, Fan. Pertama ada Doni Tri Pamungkas yang tampil bersinar bersama skuad timnas Indonesia U20. Bek Persija Jakarta itu hampir dipastikan bakal kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Meski baru berusia 20 tahun, Doni Tri Pamungkas dinilai memiliki dasar teknik bermain yang baik serta pemikiran taktis di lapangan. Kemudian ada Ramadan Sananta yang disebut sebagai salah satu striker muda potensial milik Indonesia saat ini. Setelah sempat absen beberapa lama, Sananta perlahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Terakhir adalah Muhammad Ferrari yang bermain banyak di Liga 1 musim ini. Bek milik Persija Jakarta ini juga sempat dipercaya Shin Tae-yong untuk menjadi kapten di Piala AFF 2024 lalu. Di turnamen tersebut, Ferrari menunjukkan ketenangan, kepercayaan diri, dan jiwa kepemimpinan yang sangat dibutuhkan jika ingin berlaga di Eropa. Secara spesifik, Doni Tri Pamungkas, Ramadan Sananta, dan Muhammad Ferrari merupakan tiga pemain yang diharapkan oleh publik Indonesia bisa bersinar dan perlu merantau ke luar negeri dalam waktu dekat, tutup media Vietnam, Soha, Fan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kunjungi dan bertemu secara khusus dengan tim ofisial Timnas Indonesia, jelang laga pamungkas Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan target. Menanyakan harapan tim ofisial apakah timnas Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia 2026 atau tidak. Dalam video Instagram yang diunggahnya, Erick Thohir mengatakan untuk mewujudkan Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tentu saja tidak mudah. Oleh karenanya tim harus introspeksi diri juga. Dalam kesempatan tersebut Erick menekankan, kalau ingin Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semua pihak harus berkomitmen untuk bisa membawa skuad Garuda mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Siapa yang ingin ke Piala Dunia? Oh semua. Tapi saya juga ingin kita introspeksi diri. Standarisasi dalam pengelolaan tim itu tergantung dari posisi timnya, kata Erick Thohir dalam video di Instagram pribadinya, Rabu 23 April 2025. Yang mau saya sampaikan, kalau kita melihat 2 tahun lalu, pernah nggak kita mimpi ke Piala Dunia? Orang baru, bisa, juara SEA Games sejak 32 tahun. Tapi kan, selalu yang saya bilang, kita punya komitmen buat program serius, betul kan? Dan hasilnya ada, Timnas U17, U20, U23, Senior. Menurut Erick Thohir, 2 tahun lalu standar timnas Indonesia tidak berada di sini, tetapi saat ini semua punya mimpi untuk bisa tampil di Piala Dunia. Erick menilai bahwa saat ini standar Indonesia berbeda, sehingga memiliki mimpi untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Erick berharap semua pihak bekerja sama untuk bisa terus membuat skuad Garuda mewujudkannya. Mimpi kita belum sampai sini juga. Artinya apa? Karena kita punya mimpi besar dan standar kita berbeda. Yang salah siapa? Nggak usah salah-salahan. Salah kita semua siapa yang suruh mimpinya Piala Dunia, kata Erick. Artinya apa? Kita mau setback atau kita mau moving forward?
kalau kita sebagai manusia tidak beradaptasi dengan perubahan. Itu kegagalan. Kita introspeksi, kita mau moving forward. Lebih lanjut, orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan tim ofisial Timnas Indonesia ini ia menyamakan target semuanya. Ia ingin memastikan semua tim ofisial memiliki target yang sama agar bisa membawa tim merah putih tampil maksimal dalam 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang nantinya. Bertemu dengan tim ofisial Timnas Indonesia untuk menyamakan target, kita bisa membawa Garuda menembus Piala Dunia, jelas Erick Thohir. Saya mendengarkan masukan dan memastikan seluruh ofisial solid serta memiliki standar yang tinggi untuk mengawal Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026, ucapnya. Erick juga mengatakan bahwa tim ofisial inilah yang bakal membantu Timnas Indonesia. Untuk itu, Erick juga mendengarkan segala masukan dari tim ofisial agar nantinya bisa membantu skuad Garuda meraih hasil maksimal dalam 2 laga sisa nanti. Mereka adalah bagian penting untuk mendukung kebutuhan pemain dan pelatih yang akan berjuang untuk membawa merah putih, tuturnya. Dengan kerjasama yang kompak dan komunikasi yang baik akan menjadi dukungan agar Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Dalam sisa 2 laga ini, tim merah putih dituntut meraih kemenangan apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Pasalnya, tim asuhan Patrick Kluivert tersebut saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 9 dari 8 laga yang telah dilakoninya. Timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang bakal menghadapi 2 negara untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Kamis 5 Juni akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dan dilanjutkan laga kedua bertandang ke Jepang. Namun, saat ini beberapa pemain timnas dikabarkan tidak fit. Tentunya membuat penggemar merasa deg-degan, karena kurang lebih 1 bulan lagi pertandingan tersebut. Berdasarkan hasil rangkuman pada Rabu 23 April, sekitar 4 pemain dikabarkan tengah cedera ataupun sakit. 1. Kevin Dix. Kabar buruk pertama datang dari Kevin Dix yang merupakan bek Timnas Indonesia dikabarkan tengah cedera cukup parah. Tentunya ini kabar tak mengenakan jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Bek keturunan Maluku itu diprediksi akan absen sampai akhir musim 2024-2025. Sebagaimana diketahui, melihat di medsos X, media Copenhagen Sunday mendapatkan informasi langsung dari pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup. Kevin Dix dan Birger Meling mengalami cedera hingga akhir musim. FC Copenhagen juga sudah menuliskan pernyataan ini di website resminya sekaligus melaporkan pemain-pemain yang akan bermain pekan ini, tulis Copenhagen Sunday, Minggu, 20 April 2025. 2. Dean James. Pemain kedua yang dikabarkan cedera yaitu Dean James. Pemain naturalisasi datang dari Go Ahead Eagles. Cedera terjadi kala Dean James membela Go Ahead Eagles saat menghadapi FC Utrecht di De Adelaarshores dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Belanda, Eredivisie, Minggu, 6 April 2025. Dean James diganti pada menit ke-64 karena cedera hamstring. Hingga saat ini, belum diketahui kapan Dean James bakal kembali tampil bersama Go Ahead Eagles. 3. Ragnar Oratmangoen. Pemain mualaf satu-satunya di Timnas Indonesia, begitu dikenal sebagai sosok yang ramah dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu murah senyum. Ragnar disapa Wak Haji ini dikabarkan tengah sakit. Bahkan sakitnya pun tidak diketahui apa. Namun sang pelatih mengatakan ia tengah berjuang sembuh dari virus yang menyerang tubuhnya. Lini tengah kami sangat lengkap, persaingannya sangat ketat,
ujar Vincent Eufrat dilansir laman resmi milik klub soal pernyataan resmi. Ragnar Oratmangoen belum fit, dia sedang berjuang melawan virus. Pilihan pemain untuk melawan Standard kini juga tersedia, sambungnya. 4. Shane Patinama tak disangka pemain bek timnas Indonesia. Shane Patinama juga dikabarkan mengalami cedera dan absen dalam beberapa laga terakhir. Kabarnya yang berkembang, juga Shane absen pada laga terakhir Kes Eupen akhir pekan kemarin. Menurut kabar, ia mengalami cedera saat menjalani latihan.